pasti isma syi'ta fa innaka mayyit. Kematian pasti akan mendatangimu. Ketika kematian datang la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Dalam ilmu balaghah itu ada wa idzal maniyatu anshabat alfaraha alfaita kulla tamimah la tanfa. Ketika kematian sudah mengeluarkan cakar-cakarnya nih Ustaz. Alfaraha alfaita kulla tamimah la tanfa. Maka semua jimat yang kalian miliki, kalung kotak, kalung segitiga, apalagi kalung, terus apa namanya, ada gelang, ada jimat, pokoknya jimat apa, pokoknya anti, pokoknya tabrak kereta ini gak mati saya Ustadz ya, sampai kayak gitu umpamanya, sakti umpamanya. Semua jimat yang kalian miliki, raja apapun yang kalian miliki, tidak akan pernah ada manfaatnya ketika kematian sudah mendatangi atau menghampiri. Ya nggak usah nunggu ditabrak kereta Ustadz. Tidur ngorok di kasur saja, kalau sudah jamnya mati, klik ditemenin Israel, ya wes, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung diumumkan di masjid biasanya kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna. Baca 3 kali dulu biar agak angker serem-serem gimana gitu ya kan. Bisa 3 kali dulu. Nah, habis innalillahi itu ya, kalau di Jawa ngaturi pirsa, memberitahukan bahwasanya Fulan bin Fulan telah meninggal dunia pada jam tadi. Jangan terangkan situ. Jadi ketika sudah dengar innalillahi, orang-orang pasti nyimaknya serius Ustaz. Siapa ini? Nama siapa? Nah, itu jadwal kematian itu sudah ada. Maka ketika antum hidup sesuka kalian terserah. Kematian akan menjemput kita kapanpun kita. Kondisi kita. Siap gak siap, mati akan datang. Gak bisa. Bentar bro, aku tak persiapan dulu. Mau mati persiapan dulu, gak bisa. Hah? Gak ada yang tahu. Hah? Ingat, wa idzal maniyatu anshabat abfaraha alfaita kulla tamimah latan. Ketika kuku-kuku kematian itu sudah mendekati kita, kematian datang dengan semua cakarnya, maka semua jimat yang kita miliki tidak ada apa-apanya, artinya tidak ada faedahnya. Nah, pasti akan mati. Jadi teman-teman mau hidup pecicilan jumping naik RX, terserah ya kan. Nah, kalau waktunya mati pasti mati. Ada yang nggak mati. Ada punya tetangga yang nggak mati. Dukun yang sakti, paling sakti mana? Ada yang nggak mati nggak? Mati kan? Ada dukun yang masih hidup sampai sekarang. Zamannya Fir'aun umpamanya. Ada penyihir zaman Fir'aun masih ada yang hidup. Sudah mati semua. Sudah atau sudah nggak nyihir lagi? Sudah kalah sama Nabi Musa. Lupa ilmunya. Sudah dimakan sama tongkatnya Nabi Musa semua. Awal mula sihir itu kan dalam surah Al-Baqarah disampaikan itu wattabau ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min haddin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhum ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawj dan seterusnya. Jadi yang ngajari sihir siapa? Harut Marut. Nah, dilanjutkan oleh setan. Bener ya? Iya. Terus nggak usah belajar sihir lah. Nah, apalagi sihir kayak santri kita aja. Magic. Siapa? Kiki sama Akbar ya. Magic. Magicnya mana? Belum magic dulu udah magic ya. Ya udah kayak gitu aja sihir kalian, nggak apa-apa lah ya. Pakai lampu hias itu udah magic, nggak apa-apa itu ya. Itu lebih baik daripada magic beneran, malah akan mendekatkan kita kepada kekufuran. Bukan sihirnya sebenarnya. Ketika kita meyakini kita bisa dan akhirnya mengandalkan dengan sihir tersebut, maka dengan mengandalkan sihir itulah yang menjadikan kita kufur. Kayak kita bawa golok, merasa aman dengan bawa golok. Dan merasa dengan goloknya dia bisa melakukan banyak
hal, maka bisa jadi dia nggak yakin kepada Tuhan, tapi yakinnya kepada golok. Itulah yang dinamakan dengan musyrik. Bukan nggak boleh pakai golok, boleh pakai golok. Emang siapa yang larang pakai golok? Ada yang larang pakai golok? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi ketika kamu meyakini, ya, meyakini dengan seyakin-yakinnya, golok ini bisa semuanya. Saya kalau sudah megang golok ini, wah, pede saya gini. Nah, pedenya bukan dari golok, bukan dari itu Tuhan. Jadi bergantung sama golok inilah yang tidak boleh. Ya yakini saja golok ini punya faedahnya. Saya sedang menggunakan faedah dari golok. Faedah golok ini pun dari pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah tidak menghendaki golok itu tajam, ya nggak akan pernah tajam. Sama halnya dengan api. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, kulitnya Nabi Ibrahim, Allah hilangkan sifat panasnya api itu. Allah tinggal bilang, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api dingin ya kamu, langsung dingin. Oh, gimana mau nolak api yang perintah Tuhan, ya kan? Sama halnya ketika Nabi Muhammad minta hujan. Pernah saya ceritakan nggak? Jadi pada zaman Nabi itu terjadi kekeringan, Ustaz. Kekeringan yang melanda, ya, nah, zaman Nabi Muhammad lah, di sekitar Nabi Muhammad di Madinah ini.